terutama jantan ya, Nggih. yang punya gaya khusus, gaya aneh, ciri khas itu kemungkinan kesempatan untuk konslet itu lebih besar. Kalau saya sih bukan ke gaya sih mas, cenderung utama tetap di lagu kalau saya mas ya. Dia posisinya gacor, lagunya itu ya kalau untuk masalah lagu kan setiap telinga pasti seleranya sendiri-sendiri. Tapi kalau gaya itu saya cenderung lebih gimana ya mas, lebih suka burung yang keluar gayanya setelah dia ibaratnya setengah jadi, bukan di awal. Saya pengalaman yang sudah saya amati di burung saya ya mas, dia keluar gaya dulu sebelum lagunya enak, ibarat sebelum dobelannya kuat, itu malah jadinya lebih lama. Oh gitu. Iya. Mungkin kan dia faktor birahi juga, terus faktor apalah kurang tahu, cuman yang sudah saya amati di sini yang paling utama adalah lagu, terus mungkin dobelan, tanda bunyi itu yang seperti pernah saya bilang, untuk tanda bunyi kalau dia udah keluar insya Allah itu yang lebih dekat daripada gaya. Soalnya kan banyak yang kirim video, entah itu burungnya melet, entah cuman gigit apa lidah, kadang nyampe nyengkelak itu teman, tapi kan nggak ada suaranya kan, seperti itu. Nek saya kan untuk burung konslet pengalaman belum pernah ya, jadi saya belum pernah nenjenengan udah pernah. Jadi itu bisa dikatakan belum tentu ya mas. Belum tentu. Apalagi sekarang kan banyak mas yang posting-posting bahan konslet cuma mangap, lidah keluar. Itu kan belum tentu burung seperti itu dia faktor dari birahi juga mas. Kalau memang burung itu mungkin dari birahi terus jadinya mangap, melet, posisi dia kadang ada gacornya, lagunya enak, yang pasti sudah tidak domain pakai emosi, kemungkinan bisa. Tapi kan sekarang banyak mas burung yang mangap, melet, posisinya video mungkin di luar, terus nanti posisi di dalam atau di rendeng burung lain dia emosinya tinggi, masih faktor. Itu pengamatan saya itu burung ada kendala penyakit di saluran pernafasan. Jadi dia posisi mangap meletnya itu bisa jadi dia kena angin, kena panas. Jadi posisi dia di dalam atau di rendeng emosinya masih dominan. Itu sepertinya susah untuk menuju ke arah konslet. Malah itu biasanya malah susah ya Pak? Oh gitu. Kan beda. Jadi mungkin perlu gimana ya, kita berbagi pengalaman saja. Jangan mudah langsung oh ini burung mangap melet itu bahan konslet, jangan. Kita lihat dulu dia mangap meletnya itu dari birahi atau cuman kalau pas di luar kena angin kena panas dia panasan ya kan beda mas. Jadi kalau memang banyak sih sekarang saya lihat di itu, wah bahan konslet mangap melet posisinya video di luar, tanyakan posisi di dalam, posisi rendengan dia seperti itu apa tidak, terus posisi mau mangap melet itu dia keluar birahinya dulu apa tidak. Berarti untuk gaya-gaya aneh seperti tadi tidak bisa dijadikan patokan, nggak bisa mas. Kalau saya tetap lebih enak lagi cari misalnya burung jantan ya, cari burung yang jantan yang gacor, syukur dobelan, apalagi sudah ada tanda bunyi, itu nggak usah keluar gaya pun insya Allah itu konslet. Kalau untuk gaya sama tanda sebelum itu sebenarnya mirip nggak tuh mas? Beda mas. Oh tetap beda. Beda. Kalau gaya kan biasanya keluar burung itu setelah bunyi keluar gayanya. Kalau tanda bunyi itu tanda sebelum dia bunyi dan itu konsisten keluarnya. Setiap kali ya itu katakanlah burung itu gigit ruji, burung itu geleng-geleng kepala atau apapun, setiap mau bunyi dia seperti itu. Itu tanda bunyi bukan gaya ya mas. Kalau gaya kan biasanya keluar tetap setelah burung itu bunyi, misalnya awalan terus nanti kepalanya gini atau sujud atau apa, itu kan gaya. Kalau tanda bunyi itu beda. Oh gitu. Iya. Kalau untuk masalah istilahnya tadi ya mas, gaya-gaya aneh, itu emang faktor perawatan yang salah atau mungkin karena karakter burung itu sendiri? Seperti mangap itu tadi ya, terus gigit lidah, terus banteng-banteng kepala itu emang pola perawatan yang keliru ataupun salah, atau emang iya makhluknya gayanya seperti itu? Bukan, jadi itu bisa jadi yang gaya-gaya ekstrim kayak gitu burung over birahi bisa. Kalau memang dari birahi ya, itu burung over birahi bisa. Terus kedua, kalau untuk mangap melet sendiri itu lebih gimana ya, kalau saya malah lebih riskan beli bahannya seperti itu, karena banyak kasus
burung mangap melet itu faktor angin mas. Oh gitu. Jadi gimana ya, setiap kali dia di luar kena panas, kena angin, dia mangap sampai ekstrim kayak gitu. Tapi posisi dia ditaruh di dalam dia enggak, terus posisi di rendeng burung lain dia vector, itu kan dia kena angin terus posisinya jadi melet. Itu kalau saya dia ada penyakit di saluran pernafasan, bukan menuju ke konslet. Oh, berarti tidak ada hubungannya sama tingkat birahi dia? Bukan, kalau itu bukan. Tapi kalau yang ada yang muter-muter terus kepalanya banting-banting itu bisa jadi burung over birahi. Kalau itu kan mau di dalam mau di luar biasanya seperti itu kalau burung seperti itu. Tapi kalau untuk mangap melet itu kita harus lebih teliti. Kalau jenengan sendiri punya pengalaman nggak mas menangani burung-burung yang seperti itu? Kalau untuk mangap melet ada yang maksudnya dari basicnya dia mangap melet jadi kebunyi ada beberapa itu sampai 3 kali kayaknya. Yang putih ini juga kayak gitu kan, dia mangap melet tapi bunyi lain itu dari birahi mas kalau itu. Jadi posisi di dalam, posisi rendengan dia emosinya sudah tidak dominan, terus burung itu gacor, setiap kali dia birahi dia gayanya keluar seperti itu, mangap melet, mainan lidah kayak gitu. Tapi sebelum dia seperti itu dia pasti birahi, dan di dalam di luar pun dia masih seperti itu. Berarti juga harus jeli membedakan antara ini burung birahi sama ini burung yang istilahnya faktor angin. faktor angin ataupun panas itu ya mas. Biasanya kalau untuk burung birahi itu posisi di luar kena angin pun kalau dia nggak birahi dia nggak melet, dia nggak mangap. Tapi kalau burung yang memang ada masalah di saluran pernafasannya, begitu dia keluar kena angin pasti langsung melet. Terus misalnya dia pas enak pas mangap melet gitu di deket burung lain dia pasti wak emosinya keluar. Nah, karena bukan dari birahi, jadi bukan dari birahinya yang terlalu tinggi jadi seperti itu, tapi karena memang ada kendala di saluran pernafasannya. Kalau untuk seumpama ada teman yang punya lovebird gayanya ekstrim, untuk bisa mengeluarkan birahinya apakah juga harus pakai pakan kencang atau jemur kencang lagi? Kalau burung yang sudah karakter seperti itu ya banyak yang tanya juga kan mas. Kalau saya malah cenderung pakannya dijaga tidak terlalu tinggi, tapi jemurnya yang dikurangi. Gitu. Karena burung seperti itu semakin dijemur kencang dia akan semakin ekstrim. Jadi bukan nanti birahinya nggak lari ke bunyi, tapi ya itu sudah jatuhnya nanti mangap. Berarti mungkin jemurnya dikurangi. Ya pakannya tidak terlalu tinggi, tapi jemurnya dikurangi paling 10-15 menit, ditaruh tempat yang sepi. Jadi dia itu nanti kan burung kalau di sini kan biasanya angkat gacor mas, beda sama kalau di rendeng kan. Jadi burung itu biar terbiasa dengan bunyi. Artinya pakan nggak terlalu tinggi mungkin campuran ya mas? Jadi perbandingannya misalnya ada pakan racikan 1:1 dengan millet polos. Gitu. Jadi jangan terlalu di up, karena ibaratnya kalau nanti sudah burung itu over birahi larinya ke situ, digenjot pakan tinggi kan larinya malah nggak kebunyi karena dia sudah birahinya sudah lari ke mangap itu kan. Berarti dalam perumusan lovebird konslet nggak melulu harus pakan tinggi, jemur kencang. Iya, kita lihat kembali lagi lihat karakter burung mas. Karena tidak semua burung cocok dengan pakan tinggi, jemur kenceng kan. Kalau dulu saya proses seperti itu saya terapkan di betina. Kalau betina memang saya pukul rata, pakan tinggi, jemur kenceng. Karena apa? Menghilangkan emosi betina itu lebih sulit daripada jantan. Iya kan? Betina di rumah sendiri udah enak, gacor. Nanti di rendeng burung lain masih emosi. Ya, jadi saya ngakalinya di situ dulu, saya rendeng, jemur kenceng, pangan kenceng agar birahinya dominan gitu loh, emosinya dia menurun. Tapi kalau untuk yang over birahi, yang mangap mungkin karena over birahi lah istilahnya, bukan karena jemur, itu apakah dengan dikawinkan bisa kembali normal atau mungkin malah jadi konslet? Belum tentu. Belum tentu juga. Kalau saya misalnya dapat, memang kita lihat ini burung dari birahi, kita usahakan burung itu birahinya lari ke bunyi dulu. Mungkin kalau gaya nanti keluar karena kita udah tahu dia seperti itu gitu kan. Tapi kan kalau ibaratnya kita punya gaya se ekstrim apapun, burung itu nggak gacor kan percuma. Mau buat apa gitu makanya. Kita mau lomba apa fashion show di atas gitu, burung cuman gini-gini kan enggak mas. Tetap orientasi kita tetap burung itu lari ke gacor,
lagunya lebih enak karena mungkin gaya kita udah kelihatan, oh gayanya nanti seperti ini, kita lebih punya gambaran. Jadi fokus ke penggacoran burung itu kalau saya. Yang penting munise gitu ya. Soalnya kan sekarang banyak istilahnya postingan Iya. yang wah bahan konslet, Iya. melen gitu apa sebagainya kan. Ada juga yang tanya, Om setelah tak kawin ke yang dulu malah sekarang kok malah hilang kan, Nah, banyak itu. seperti itu. Karena gitu Mas, jadi burung mangap kan itu belum tentu dari birahi, makanya saya bilang. Jadi posisi burung birahinya belum maksimal dikawinkan kan drop. Tadinya juga jadi ibaratnya gayanya hilang, burung itu juga nggak gacor karena birahinya kan jadi drop. Makanya kalau punya bahannya seperti itu lebih fokuskan dulu ke penggacoran saja. Makanya burung sendirikan, ditaruh tempat yang sepi, terus pakan dijaga jangan terlalu tinggi, jemurnya jangan terlalu tinggi. Kalau burung seperti itu jangan terlalu tinggi, kalau dia dikenceng nanti malah akut, sepertinya ikut. Jadi untuk ke proses bunyinya lebih susah, Malah susah lagi. Berarti belajar lagi memahami ini birahi atau mungkin karena faktor itu tadi ya, faktor panas ataupun iya. itu tadi. Oke. Kalau untuk si putih kan di lapangan masih pakai nikah ya. Iya, Itu problemnya dia di mana? kawin. Oh. Sampai sekarang saya sendiri belum pernah memantau burung itu kawin, cuman posisi betina tadi di bawah itu isi Mas. Jadi saya pegang memang ada isi telurnya, mungkin kawinnya di dalam glodok atau apa saya kurang tahu, cuman saya sendiri sampai sekarang belum lihat burung itu kawin. Jadi kalau prediksi saya tetap dia memang trouble-nya masih di kawin. Berarti mungkin mangap itu karena birahinya belum tersalurkan. Iya, karena dia mungkin over birahi itu. Kalau itu kan ketahuan burung itu udah konslet. Kalau di mika dia nggak mangap. Nah, cuman karena jadi birahinya dia masih over gitu Mas, masih terlalu tinggi karena kurang kawin.